bagaimana merealisasikan ide konten sesuai dengan ekspektasi awal. Misalnya pengen konten edukasi seperti ini, gimana ya caranya bikin biar bisa seperti versi sendiri, gitu. Nah, cara pertama adalah ATM, amati tiru modifikasi. Nah, amati tiru modifikasi. Ingat, modifikasi. Jadi, teman-teman bisa mencari referensi dulu di luar, semisal kayak kreator A misalnya. Nah, nih saya beli Adit nih. Oh, mau cari ide konten tentang edukasi misalnya. Ah, mau cari referensi di luar dulu nih, misalnya kreator A. Nah, kreator A ini bisa bikin bagus seperti ini. Terus, saya pengen bikin video yang mirip seperti ini, jadi saya mengamati dulu kontennya seperti apa cara bikinnya, step by step-nya. Terus, oh, sudah ketemu nih, kita bisa tiru. Oh, caranya seperti ini. Tapi, yang paling penting adalah modifikasi. Modifikasi sesuai dengan ciri khas sendiri, atau dengan gagasan sendiri. Misalnya mau gaya bahasanya lebih dipermudah, atau misalnya tipsnya mau ditambah, dan lain-lain. Ibaratnya kayak begini, kalau kita misalnya suka makan roti, roti apa ya misalnya ya, kayak cheesecake misalnya gitu. Nah, oh pengen nih bikin cheesecake di rumah. Pasti ada resepnya kan? Oh, cara bikin cheesecake enak. Pertama bikin siapkan A, B, C, D, E, F, G misalnya gitu. Nah, udah dapet nih resepnya, ya udah kita masak gitu. Nah, sekarang balik lagi, kita masaknya kan situasinya beda-beda ya. Ada yang misalnya nggak punya bahan A, atau nggak bisa misalnya punya bahan B tapi nggak punya bahan C misalnya. Nah, itu kita bisa sesuaikan masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Jadi balik lagi, diamati, tiru, dan modifikasi. Supaya nanti tidak terkesan jiplak banget, tapi kontennya kita bisa bikin sesuai dengan harapan kita. Jadi kayak contohnya misal, kayak tadi itu udah disebutkan, oh bikin kontennya seperti ini, pengen bikin kontennya seperti ini nih maksudnya, oh ternyata bisa loh kita juga bikinnya seperti itu, dengan gaya dan ciri khas sendiri. Terus yang kedua, video apakah berbeda setiap platform? Jawabannya yes. Kenapa? Karena setiap sosial media itu di-custom sesuai dengan target audiensnya. Kalau TikTok, itu paling banyak orang cari konten hiburan. Jadi kalau misalnya teman-teman cari konten yang durasinya pendek-pendek, yang aneh-aneh, yang ibaratnya yang untuk hiburan, TikTok jawabannya. Kenapa? Karena biasanya yang lebih diangkat sama mereka itu adalah konten-konten hiburan gitu. Meskipun memang beberapa konten sekarang udah mulai diangkat yang edukasi ataupun inspiratif, tapi memang nggak bisa bohong ya, dari dulu kita pasti nyari ide konten yang lucu-lucu, meme-meme yang receh-receh, pasti di TikTok. Karena balik lagi audiensnya mereka, dia mengincar audiens yang sekitar 13 sampai 21 tahun. Jadi memang yang masih anak muda banget gitu. Supaya target audiensnya itu oh, yang cari hiburan aja, nyari yang santai, semua di TikTok, kayak gitu. Nah, balik nih, kalau misalnya di Instagram, kalau yang saya amati, biasanya yang diperlihatkan di Instagram itu adalah anak-anak yang 21 tahun ke atas sampai sekitar 35 atau 40 tahun. Kenapa? Biasanya di Instagram, kalau teman-teman perhatiin nih, orang-orang pasti bikin konten Instagram itu pasti yang estetik, yang rapi, yang wah pokoknya bener-bener di-prepare ibaratnya kayak, oh ini nih etalase kita nih mau ditampilin seperti apa di depan orang pasti dirapiin banget gitu. Maka banyak orang yang kayak bikin portofolio, yang ngerapiin feed-nya gitu di Instagram karena biasanya orang-orang nganggep kayak Instagram itu ibaratnya kayak etalase yang tersendiri gitu. Jadi orang mau mengenali kita lebih dalam cukup lihat di Instagram aja. Gitu. Jadi biasanya di Instagram etalasenya lebih rapi, terus konten-kontennya cukup balance antara hiburan, terus juga edukasi, inspiratif juga gitu. Cuma balik lagi, tren-tren hiburan kadang agak lebih telat di Instagram karena biasanya naik yang duluan itu ada di TikTok. Nah, kalau di Facebook kurang lebih mirip juga sama Instagram karena kebetulan satu company si Instagram sama Facebook. Cuma kalau Instagram biasanya lebih anak muda, kalau yang Facebook biasanya yang ya sudah berumur misalnya kayak 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, bapak-bapak, ibu-ibu misalnya, biasanya mereka lebih nyaman di Facebook seperti itu. Di setiap video di berbagai sosial media, di berbagai platform biasanya perlakuannya bakal beda-beda dari si audiens.